Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kita semua mungkin saja pernah memasukkan kondisi kesehatan kita untuk kepentingan tertentu. Misalkan ketika misalnya dulu kita kecil, kita bisa saja berpura-pura sakit karena kita tidak mau masuk sekolah. Atau mungkin saja kalian pernah bertemu orang-orang di sekitar kalian yang memasukkan kondisi kesehatan dia supaya dia bisa mendapatkan rasa iba dari orang lain. Dalam level tertentu, kalian mungkin saja pernah melihat seseorang memalsukan kondisi kesehatan dia untuk mendapatkan sebuah keuntungan tertentu. Tetapi, kalian tahu, bila ada seseorang yang melakukan ini secara ekstrim dalam kehidupannya dia, mungkin saja dia punya sebuah disorder yang dinamakan factitious disorder. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sedikit sebuah disorder yang bernama factitious disorder, di mana ini bisa saja bersinggungan dengan seorang penderita NPD. Oke, sekarang apa sih yang dinamakan factitious disorder? Factitious disorder adalah sebuah gangguan mental di mana ketika seseorang berpura-pura sakit atau sengaja membuat dirinya tampak sakit. Biasanya penderita factitious disorder ini akan berusaha menunjukkan gejala-gejala sakit baik secara fisik maupun secara mental. Secara umum, biasanya penderita factitious disorder ini melakukan hal ini karena mereka menginginkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah, mungkin sebenarnya kalian sudah pernah mengetahui hal ini. Hanya saja kalian mengetahui jenis disorder ini dengan nama sindrom Munchausen. Secara umum, teman-teman, factitious disorder ini punya dua jenis. Yang pertama, itu namanya factitious disorder imposed on self, atau dikenal dengan nama sindrom Munchausen. Seperti kita bahas tadi, kondisi di mana seseorang sengaja memalsukan kondisi kesehatan dirinya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, jenis kedua itu namanya factitious disorder imposed on another, atau Munchausen syndrome by proxy. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Ini adalah jenis gangguan di mana seseorang berbohong tentang kondisi kesehatan milik orang lain atau dia menyebabkan kondisi kesehatan orang lain menjadi lebih buruk untuk kepentingan dirinya. Ini yang terkadang tidak disadari karena kita tidak menyangka seseorang akan melakukan hal tersebut terhadap orang-orang yang dia sayangi. Contoh yang paling ekstrim adalah ketika misalnya kalian pernah melihat seorang ibu yang dalam tanda kutip sengaja menyakiti anaknya supaya dia bisa mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya dan dia menikmati perhatian tersebut. Mungkin kalian pernah membaca kisah di mana ada seorang ibu yang sengaja membuat anaknya selalu sakit, di mana anaknya sendiri tidak menyadari hal tersebut. Ketika seorang ibu sengaja tidak mau menyembuhkan anaknya, dalam tanda kutip, karena dia menikmati perhatian dari orang-orang sekitarnya. Mungkin kalian pernah menonton sebuah film di mana seorang ibu sengaja memasukkan obat-obatan untuk anaknya dan memasukkan rekod kesehatan anaknya dan meyakinkan anaknya bahwa si anak itu tidak pernah sembuh dari penyakitnya. Si ibu melakukan hal tersebut karena dia menikmati perhatian dari orang sekitarnya akan kondisinya dia. Ini yang dinamakan sindrom Munchausen by proxy, yaitu ketika seseorang memasukkan kondisi kesehatan milik orang lain yang biasanya justru adalah orang-orang yang seharusnya dia lindungi demi kepentingan dirinya. Nah, sedikit ya teman-teman, factitious disorder sering disamakan dengan yang namanya malingering. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Factitious disorder adalah kondisi ketika seseorang memasukkan kesehatan dirinya atau orang lain untuk mendapatkan perhatian. Sedangkan malingering itu adalah kondisi ketika seseorang memasukkan kesehatan dirinya atau orang lain untuk kepentingan kriminal. Misal, ketika seseorang sengaja membuat sakit kepada dirinya atau sakit kepada orang terdekatnya untuk melakukan penipuan asuransi, misalnya. Itu dinamakan malingering. Sedangkan factitious disorder biasanya dilakukan oleh pelakunya karena ingin mendapatkan perhatian. Nah, sekarang, apa yang menyebabkan seseorang punya yang namanya factitious disorder? Sampai saat ini, kita tidak tahu pasti penyebabnya apa.
tetapi mungkin ada beberapa hal di masa kecilnya yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misal, 1. Trauma masa kecil ketika seseorang itu diabaikan oleh orang tuanya, sehingga dia kemudian memasukkan kondisi kesehatan dia untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Dia menikmati perhatian tersebut dan berpikir, itulah cara dia supaya dia bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, selain itu, kebalikannya juga bisa. Ketika seseorang pada masa kecilnya itu mengidap sebuah penyakit yang membuat dia mendapatkan perhatian yang sangat ekstra dari orang-orang sekitarnya. Sehingga dalam tanda kutip, dia tidak ingin menjadi sembuh. Atau ketika dia sudah sembuh, dia memasukkan kondisi kesehatannya dia. Kenapa? Karena dia menikmati perhatian yang dia dapatkan ketika dia mengidap penyakit kronis tersebut. Kalau dia menyatakan bahwa dirinya sembuh, dia tidak akan mendapatkan perhatian seperti yang biasanya dia dapatkan. Nah, selain itu, bisa saja penderita factitious disorder itu juga mengidap gangguan yang lain. Misal, penderita borderline personality disorder atau BPD, di mana ketika seseorang sangat takut ditinggalkan, sehingga dia kemudian membuat kondisi tertentu, salah satunya dengan memasukkan kondisi kesehatan dia, sehingga dia bisa mengontrol supply-nya dia atau pasangannya dia. Selain itu, kita juga tahu, seorang penderita NPD itu selalu sangat haus akan perhatian. Dan seorang penderita NPD tidak segan-segan untuk memanipulasi orang lain dengan menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya dengan menggunakan kondisi kesehatannya dia. Mungkin kalian pernah melihat seorang suspek penderita NPD yang sebenarnya tidak sangat sakit atau sebenarnya kondisi kesehatannya bisa memungkinkan dia untuk bekerja secara normal. Tetapi dia memilih untuk terus-menerus dalam tanda kutip kelihatan sakit karena dengan itu dia bisa mendapatkan suplai perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah, sekarang tanda-tandanya apa? Ya, pertama ya teman-teman. Ketika seorang menderita factitious disorder itu, dia selalu mengeluh bahwa kondisi kesehatan dia buruk. Tetapi ketika kamu bertanya secara detail, anehnya dia tidak bisa menjelaskan secara detail kondisi kesehatan dia tersebut. Dia hanya mengatakan itu secara umum, tetapi tidak bisa menjelaskan secara detail. Yang kedua, ketika seorang penderita factitious disorder ini didiagnosa dan dinyatakan bahwa sakitnya negatif, dia kemudian bisa saja mengatakan dia punya gejala lain atau gejala baru yang tiba-tiba kemudian muncul. Atau bisa saja ketika dia menjalani sebuah pengobatan, dia kemudian mengatakan bahwa kondisi kesehatan dia itu memburuk setelah dia menjalani pengobatan tersebut. Ketiga, ini mungkin sedikit menggelikan, tetapi mungkin kalian pernah bertemu dengan seseorang yang punya gejala sakit hanya ketika dia bersama dengan orang lain. Ketika dia sendiri atau tidak ada orang yang berada di dekat dia, dia sama sekali tidak punya gejala sakit. Tetapi ketika dia bersama dengan orang lain, tiba-tiba dia punya banyak gejala sakit. Yang keempat, kalian mungkin pernah menemukan seseorang yang punya banyak gejala yang sama sekali tidak saling berhubungan. Seseorang yang mengeluhkan banyak sakit, tetapi kalian sendiri bingung bagaimana mungkin gejala-gejala tersebut bisa muncul secara bersamaan. Karena secara logik seharusnya ketika gejala A muncul, gejala B itu tidak muncul. Tetapi semua itu muncul ketika orang yang menderita factitious disorder tersebut menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, seorang penderita factitious disorder juga bisa saja punya satu gejala yang dia keluhkan, tetapi dia terus memaksa untuk berpindah-pindah pengobatan dari satu dokter ke dokter lain di mana gejalanya itu selalu sama. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan perhatian dari dokter tersebut, maka dia akan memaksa untuk berpindah-pindah pengobatan. Nah, selain itu, seorang penderita factitious disorder bisa saja juga kemudian ketika memeriksakan dirinya ke dokter, dia tidak ingin ditemani atau membawa orang-orang lain. Kenapa? Karena dia bisa saja takut bahwa pemalsuan kesehatan yang dia lakukan tersebut akan terbongkar. Selain itu apalagi, seorang penderita factitious disorder bisa saja ketika dia menjalani sebuah assessment atau diagnosa, dia kemudian meminta diagnosa tambahan, padahal diagnosa awal tersebut sudah menyatakan bahwa dia tidak mengalami sakit. Tetapi dia terus-menerus memaksa untuk mendapatkan perhatian dengan meminta pemeriksaan tambahan.
karena itu bisa membuat dia mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang sekitarnya. Nah, kalau kalian lihat teman-teman ya, biasanya memang orang-orang yang punya factitious disorder ini adalah orang-orang yang suka berbohong dan orang-orang yang suka mengarang cerita. Biasanya memang mereka orang-orang yang punya masalah dengan identitas diri atau kepercayaan diri, dan biasanya orang-orang yang merasa sedih dan tertekan dengan kondisinya dia, sehingga dia dalam tanda kutip mempergunakan segala macam cara supaya dia bisa mendapatkan perhatian. Nah, satu sisi hal yang mungkin agak sedikit mengerikan itu adalah bahwa ketika mereka misalnya sudah putus asa karena tidak mendapatkan perhatian, mereka bisa saja melakukan hal-hal ekstrim, misalnya menyakiti diri mereka sendiri, atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, atau ketika dia memaksakan diri untuk menjalani sebuah pengobatan tertentu untuk mendapatkan perhatian, bisa saja kemudian itu justru memperburuk kesehatan dirinya. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana caranya mendiagnosa orang tersebut, ini sulit ya teman-teman, karena kita tahu biasanya mereka memang tidak pernah jujur dengan kondisi kesehatannya dia. Semakin kita memberi perhatian terhadap kondisi kesehatannya dia, maka dia justru akan semakin menjadi-jadi. Hal yang bisa kalian lakukan adalah mungkin berusaha menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan tersebut bukanlah sesuatu yang benar. Bila misalnya mereka punya kesadaran akan hal tersebut, mungkin mereka bisa dibawa ke profesional di mana mereka bisa diberikan bantuan misalnya obat antidepresan ataupun hal-hal lain. Bila kalian merawat orang tua yang punya kecenderungan factitious disorder ini, kalian mungkin butuh kesabaran ekstra luar biasa untuk menghadapi hal tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.